Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muhsinin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam ketaatan kepadanya. Dalam kesempatan ini, marilah sama-sama kita belajar bagaimana caranya kita membangun bisnis yang berkah. Bisnis yang kita bangun itu mestinya mendatangkan keberkahan untuk kita, keluarga kita, dan untuk seluruh manusia. Lalu, bagaimana caranya agar keberkahan itu datang? Keberkahan akan terasa dengan cara mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka, supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bisnis yang kita bangun harus sesuai dengan syariat Islam. Bisnis berkah yang sesuai dengan syariah ini kaitannya dengan aturan Islam. Maka dalam Islam ada yang namanya fikih muamalah, yaitu dasar-dasar aturan Islam untuk membangun bisnis. Bagaimana Islam mengatur bisnis Anda sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Pertanyaannya, kenapa harus Al-Quran dan Sunnah? Tentu sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan di setiap kita menunaikan sholat. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Merujuk doa tersebut, mestinya bisnis kita, pekerjaan kita, dan seluruh aktivitas kita ini untuk ditujukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kita membangun bisnis. Maka bisnis yang kita bangun ini mestinya harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita membangun bisnis atau memiliki bisnis, tapi justru malah bisnis ini yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin yang demikian. Nauzubillah min dzalik. Kenapa kita harus menjadikan Islam sebagai pondasi termasuk di dalam berbisnis? Sebuah penelitian di Amerika Serikat, ternyata sebagian besar manusia itu kerjanya mengumpulkan harta dan menghitung harta dan kemudian ditinggalkan. Faktanya, aktivitas manusia yang seperti ini ternyata bukan hanya di Amerika Serikat saja, melainkan seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kenapa demikian? Kalau kita lihat aktivitas manusia itu pasti berurusan dengan harta, mengumpulkan harta dan menghitung harta. Setelah itu, apa yang dilakukannya itu ditinggalkan. Bahkan ada hasil sebuah penelitian juga yang mengejutkan sekali, bahwa kita itu dapat menikmati harta yang kita kumpulkan ternyata cuma 20% saja. Sementara yang 80%-nya itu dinikmati oleh orang lain. Siapa orang lain itu? Tentu selain dari diri kita, yaitu keturunan kita, istri kita, gitu ya. Jadi, sesulit apapun kita mengumpulkan harta, ternyata yang bisa kita nikmatin, yang menjadi hak kita, itu hanya 20% saja. Dan sisanya dinikmati oleh orang lain. Nah, dahsyatnya lagi,
Ternyata umat Islam sudah mendapatkan informasi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya Allah ini menyayangi kita. Buktinya kita mengetahui ini tanpa harus mengadakan penelitian. Kita pasti hafal dengan surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutama wa ma adraka man hutama. Kecelakaan bagi orang yang mengumpat dan mengejek, yaitu orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Sahabat muslimin yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kedua menyebutkan alladzi jama'a malahu wa 'adada, yaitu orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Kalimatnya tentu persis dengan hasil penelitian di Amerika Serikat tadi. Bayangkan sahabat muslimin yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar di Amerika mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka tidak mengenal Allah, untuk meneliti kehidupan manusia, maka mereka harus melakukan riset yang luar biasa, membutuhkan waktu yang panjang. Dari hasil ini ternyata tentu membuat kita yakin, bahkan bertambah yakin bahwa benar Al-Quran itu adalah benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan hambanya, dan Allah juga tahu aktivitas manusia itu mengumpulkan harta dan menghitungnya. Mari kita lihat ayat ketiganya. Ia, manusia, mengira hartanya itu akan mengekalkannya, dan janganlah berbuat demikian. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layum badana fil hutama. Sahabat muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ayat ini menyebutkan bahwa ternyata banyak sekali orang-orang yang justru mereka itu masuk ke dalam neraka karena hartanya. Maka sejak dari awal, sahabat muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi mengingatkan diri sendiri dan kita semua khususnya bahwa bisnis yang kita bangun, pekerjaan yang kita usahakan ini haruslah karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bisnis kita, pekerjaan kita justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat muslimin yang dicintai Allah, semuanya ini penting dalam membangun bisnis yang berkah, bisnis yang sesuai dengan syariah. Kenapa demikian? Ternyata wahai sahabat muslimin, janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah terdapat dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bahwa siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sahabat muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah mengatakan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari ayat ini sudah jelas, bahkan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan semua ini untuk Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sahabat muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mengatakan bahwa tidak sempat ibadah gara-gara sibuk. Aduh, saya ini sibuk nggak sempat beribadah. Kira-kira benar gak perkataan seperti itu? Sahabat muslimin, bukan karena sibuk dia tidak sempat beribadah,
Tetapi dia disibukkan oleh kehidupan dunia. Kenapa? Karena kata Allah, harusnya orang yang beribadah tidak akan pernah sibuk dengan urusan dunia. Kenapa demikian? Lihat, ketika seseorang ahli ibadah, mereka itu sibuk punya pekerjaan. Maka Allah akan ringankan ketika punya masalah. Maka Allah akan berikan jalan keluar dan solusi. Bahkan kata Allah, sahabat muslimin yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, kalau ahli ibadah akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kita lihat kehidupan kita, apakah kita merasa sibuk mencari harta, tetapi harta itu belum juga kita miliki. Sibuk bekerja, berbisnis, dan mendapatkan berbagai macam masalah. Tapi masalahnya tidak kunjung selesai. Tentu karena Allah Subhanahu wa taala tidak membantu menyelesaikan, atau bahkan punya pekerjaan yang justru pekerjaannya tidak selesai-selesai. Semakin hari semakin banyak, semakin menumpuk. Tentu jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak membantu kita dalam aktivitas kita. Padahal kita berdoa 17 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lazzu bi'utubi wa nufur. Dan ini kata Allah, sahabat muslimin yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Siapa dia yang memberikan kamu rezeki? Allah nantangin. Allah nantang kita, sahabat muslimin yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Hei, siapa yang mau ngasih kamu rezeki? Itu bahasa kita. Kalau kata Allah, tahan rezekinya, in amsaka rizqahu, kalau kata Allah, tahan rezekinya, sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Marilah kita koreksi diri, bagaimana kita dalam berbisnis. Apakah kita mendapatkan kesuksesan dalam berbisnis? Atau beberapa tahun kita membangun bisnis ini, bisnis itu semakin besar atau semakin kecil? Atau standar? Atau bahkan yang paling mengenaskan adalah bangkrut. Marilah kita koreksi diri, apakah bisnis yang kita jalankan saat ini membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu membuat kita taat, maka bisnis kita itu sudah mendatangkan keberkahan. Kalau bisnis kita justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi bisnis kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb. Sementara kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, makannya dari yang haram, pakaiannya haram, dan dagingnya yang tumbuh dari hasil yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun bisnis sesuai dengan syariah atau tidak. Kenapa? Karena kalau kita, harta kita, bisnis kita mendatangkan rezeki yang haram, sahabat muslimin yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, bukan keberkahan, bahkan doa kita pun akan ditolak. Ada orang yang mengatakan, ya sudahlah, saya akan sedekahkan harta haram itu. Maka ingat, bersedekah dan infak dengan harta yang haram ini sama saja dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ibaratkan sahabat muslimin yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita
punya makanan halal. Ini adalah makanan yang terbaik, makanan yang bersih, sehat, dan lain sebagainya. Dan sementara harta yang haram itu diibaratkan dengan makanan yang basi. Pertanyaannya, yakin mensedekahkan dengan harta yang haram itu ibarat kita memberikan makanan basi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyib, la yuqbalu illa thayyib." Allah taala itu baik dan akan menerima yang baik-baik saja. Artinya Allah hanya menerima infak dan sedekah dari yang halal. Maka harta yang haram itu pasti akan tertolak. Mungkin itu saja yang dapat atau kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi siapa saja di antara kita yang ingin memulai berbisnis. Tentu pilihannya adalah bisnis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah, yaitu hamba yang muhsinin. Demikian yang dapat disampaikan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إكرامي يا إلهي فاعف عني وإلهي